Ketika di rumah, aku itu sedang membuat jus jeruk dan ternyata masih ada sisa dari kulit jeruknya ketika aku membuat jus jeruk tersebut. Kulit jeruk ini aku putusin untuk dibuat POC. Dikarenakan di rumahku sekarang ini sedang hujan, jadinya aku putusin untuk dibikin voiceover aja seperti ini, agar suaranya lebih kedengaran gitu. Sebenarnya yang ingin aku buat itu adalah ekoenzim yang terbuat dari kulit jeruk. Tapi aku sebenarnya kurang tahu juga apa yang aku bikin ini bisa disebut sebagai ekoenzim atau hanya sekedar POC kulit jeruk biasa. Kulit jeruknya aku potong-potong menjadi kecil kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kurang lebih seginilah kulit jeruknya ketika sudah dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu mumpung di sini sedang hujan, jadinya aku memakai air hujan sebagai airnya. Aku juga memasukkan gula kurang lebih 1 sendok teh, kemudian digoyangkan hingga bahan tercampur rata. Beginilah hasil akhirnya. Untuk POC atau ekoenzim ini akan aku diamkan kurang lebih 3 bulanan dan pasti bakal aku update apabila ada perkembangan. Kurang lebih udah sekitar 5 harian aku nggak ke kebun karena ada kegiatan di tempat kerjaku yang dimana aku itu harus lembur hingga malam hari. Jadi baru kali ini aku sempat ke kebun lagi. Namun ya, kali ini aku ingin update seputaran tentang kebunku yang dimana sudah 5 hari tidak aku datangi. Oke, yang pertama ini. Nah, ini cabai yang berhasil aku ambil. Hadirnya dari ini ya, dari tempat-tempat cabai yang biasa tumbuh berbuah. Yaitu di sini, tanaman-tanaman yang ada di sekitaran sini. Dan juga cabai yang di planter bag yang di sana, yang dimana cabai itu merupakan cabai generasi pertamaku di dalam ini ya, di sekitaran kebunku ini. Yang ditanaminya itu di awal 2023 ya, di 2023 di awalnya. Untuk kaca panjangku sendiri ini udah tumbuh besar-besar, jadi ini udah harus buru-buru kita panen. Ini by the way banyak semutnya, harus kita sentil seperti ini terlebih dahulu agar semutnya itu menyingkir. Setelah itu baru kita petik. Cara petiknya tinggal kita putar aja, melintir. Nah, jadi ini masih banyak, tinggal dipanen-panen ini aja. Dalam 5 hari kacang panjang bisa tumbuh sebesar ini ya. Jadi kacang panjang itu sangat aku rekomendasikan untuk dipanen setiap hari dia. Jangan nunggu sampai dia membesar seperti ini, karena kalau sudah membesar seperti ini itu rasanya nggak akan seenak kalau dia masih kecil. Itulah kelebihan kalau kita nanam sendiri. Biasanya kan kalau dari orang yang jualan itu kan mereka tanaman kacang panjangnya udah lumayan tua untuk dijual. Namun kalau kita tanami sendiri kita bisa panen dalam bentuk muda, dalam kondisi yang masih muda, dalam kondisi masih fresh. Oke, ini satu lagi. Oke, sebentar. Aduh, jatuh. Yang ini udah agak tua deh, tapi nggak apa-apa, kita bawa pulang aja. Nah, di bawah sini ada juga. Nah, yang ukuran seperti ini yang paling ideal untuk dipanen. Ukuran seperti ini. Nah, ini masih lumayan enak kalau dimakan, masih seger, masih kriuk-kriuknya masih dapat. Kemudian ada nih satu lagi di sini. Nah, kita sentil-sentilin aja semut-semutnya. Nah, sip. Jadi hari ini kita dapat kacang panjang segini. Nah, walaupun yang tua ini nggak dihitung sih. Hari ini aku ingin cek lagi gimana kondisi. By the way, ini anginnya lumayan kencang, jadi maaf kalau misalnya audionya lumayan keganggu. Dan ya, sekarang ini aku ingin cek lagi ini tempat yang kemarin kita tanami bangkai tikus. Jadi kemarin itu kan penuh dengan maggot, dengan belatung. Jadi kali ini mau aku cek lagi apakah maggot-maggotnya itu masih ada atau tidak. Sejauh ini masih aman. Ini by the way botol aquanya bakal aku pindahin aja sebentar. Ya, sejauh ini masih aman. Kita gali terus. Ya, sepertinya maggotnya nggak bertahan lama ya. Hanya dalam beberapa hari dia langsung menghilang, langsung pergi dari media tanam ini. Pada kemana ya? Atau mungkin pada masuk ke ininya, ke bangkai tikusnya, pada makanin bangkai tikusnya. Entah deh. Ini by the way udah aman dari maggot. Jadi kemungkinan besar ini udah bisa kita tanami dengan sesuatu. Sip. Lagi-lagi untuk tanaman sawiku
kali ini kondisinya kelihatan lumayan mengenaskan. Ini daunnya habis dimakani oleh sesuatu. Aku nggak tahu nih oleh apa, tapi kemungkinan besar sih belalang atau apapun itu. Nah ini ada sepertinya apa ini ya, tanaman teh Cina atau nggak tahu deh, kita buang aja ya. Banyak tanaman-tanaman yang di luar ekspektasi tumbuh. Seperti yang di sana itu ada 2 kemangi, bahkan di sana 3, bahkan ada tanaman cabai situ yang tumbuh gitu aja. Kemudian ya di sini juga ini habis dimakanin oleh sesuatu, sepertinya oleh, aku kurang tahu deh apa deh. Bahkan yang di sini mati nih. Ya, ini sepertinya dimakanin oleh tikus. Nah, ini kelihatan nih. Dia ada bekas gigitan langsung patah seperti ini. Padahal di sini pertumbuhannya lumayan bagus ya. Namun mau gimana lagi kalau udah dimakanin oleh tikus. Jadi kita harus cari solusi lain untuk menanam sawi ini. Oke, sekarang udah lumayan bersih. Ini by the way untuk tempat yang aku bersihkan tadi ini bakal aku masukkan kurang lebih 10 polybag ini. Kemudian ntar bakal kita masukkan lagi tempat lain 10, agar ntar tempat itu bakal aku jadikan tempat untuk menanam sawi, khusus untuk sawi. Dan ntar rencananya bakal aku lindungi dengan paranet, dengan insect net, agar ya tidak dimakanin oleh tikus dan lain binatang-binatang hama lain yang mengganggu tanaman pokoknya. Sip, jadi kurang lebih ginilah konsepnya. Jadi yang dimana di dalam sini udah aku letakin 9 polybag untuk menanam. Di sini ada 3 kali 3 yaitu 9 polybag. Bentar deh, 3 kali 3 berapa sih? 3, 6, 9 ya, 9. Sorry, aku lagi kelelahan jadi nggak bisa berpikir. Oke, jadi di sini konsepnya udah aku masukkan juga kayu di keempat sisi, 1, 2, 3 dan juga 4 keempat sisinya. Dan entar di bagian atasnya ini bakal aku masukkan ini, bakal aku tutupi dengan kain insect net. Dan ini by the way insect netnya kainnya masih kecil, jadi aku ada lagi di rumah, entar bakal aku bawa. Ini adalah sisa kain ketika aku pakai untuk lampu. Ini udah lama sekali by the way kain ini. Kain ini aku dapatkan dulu dari bantuan ketika tsunami dulu kalau nggak salah di Aceh ya, di tahun 2004. Dan sekarang udah memasuki tahun 2023, jadi udah lumayan lama. Dan ya ini udah jadi sisa-sisa bekas seperti ini dong di rumah, jadi nggak kepake. Karena itu ntar bakal aku bawa aja ke rumah. Walaupun ini kainnya lumayan bersejarah, tapi ya nggak apa-apa deh, soalnya masih banyak juga barang-barang bersejarah lainnya ketika masih tsunami dulu di Aceh. Jadi ntar ini bakal aku gunain untuk sebagai penutup ini aja tanaman kita. Dari semoga dengan kita tutupi tanaman kita dengan menggunakan insect net ini, semoga saja ntar ini by the way mau ditanami sawi, dan semoga saja ketika sudah ditutup sawi kita ntar aman dari serangan seperti tikus dan juga serangan seperti belalang dan serangga-serangga lainnya pemakan tumbuhan yang bisa merusak tanaman kita. Ya semoga saja. Dan by the way semoga saja bisa aman juga dari serangan kambing, soalnya kambing masih bisa masuk ke daerah sini. Jadi semoga saja dengan ada tambahan para insect net seperti ini, jadi mudah-mudahan aja bisa terlindungi. By the way untuk pemasangan insect netnya bakal aku sambung lagi besok, karena sekarang ini aku nggak bawa insect netnya, karena rencana kesini itu nggak ada rencana untuk bikin ini, untuk bikin project seperti ini. Jadi ya ntar aja deh bakal kita sambung lagi di esok hari atau mungkin lusa. Dan untuk sisa rumput seperti ini bakal aku gunakan sebagai bahan untuk membuat kompos. Jadi di sini aku udah nyiapin satu karung goni seperti ini. Dan ini bakal aku tapi sorry deh, di sini bolong goninya. Jadi bakal aku ganti dengan goni yang lain. By the way di sini aku ada goni satu lagi. Nah, ini dia. Dan ini goni ini bakal aku gunakan sebagai tempat untuk mengompos. Ya, ini pertama kita gulung seperti ini terlebih dahulu. Sip, jadi seperti ini kurang lebih. Dan ini bakal aku masukkan di paling bawah itu adalah bahan-bahan hijau. Untuk bahan hijaunya sendiri aku di sini menggunakan tanah. Nah, ini dia tanah.
Dan ini untuk bagian layer bawah bakal aku masukkan kurang lebih 5 sekop ini. 1 2 3 4 dan juga 5. Dan ini untuk tanah yang ini sendiri by the way tanah lumayan gembur. Ini nggak bisa aku bilang juga sebagai tanah yang gembur, tapi bisa aku katakan sebagai tanah yang lumayan gembur karena tanah ini adalah campuran dari tanah liat, kemudian ada kotoran sapi kurang lebih 15 apa ini namanya, sekop mini ini, dan kemudian ada serbuk gergaji aku masukkan kurang lebih 10 genggam, dan juga sisanya aku masukkan tanah liat seperti bongkahan tanah liat seperti ini. Dan ini sudah aku campur rata, dan ya jadinya hasilnya seperti ini. Ini lumayan menghitam, jadi bisa dikatakan kalau ini tanah setengah gembur ya, setengah gembur, setengah dari tanah-tanah gembur pada umumnya. Oke, jadi ini by the way udah aku masukkan kurang lebih 5. Nah, ini kita ratakan. Kemudian di bagian layer setelah tanah bakal aku masukkan ini rumput. Ini nggak aku potong-potong sama sekali, jadi langsung dimasukkan aja semuanya. Sebentar ya, aku masukkan terlebih dahulu. Agak ribet kalau rekam sambil bekerja. Sip, setelah satu ember ini sudah kosong, sudah aku masukkan semuanya ke dalam ini. Dan ini bakal aku masukkan kurang lebih, sebentar ini ya, sampah hijau lainnya. Nah, ini dia. Jadi ini di dalam ini udah banyak sekali bakteri, yang dimana bakteri itu ntar bakal mempercepat proses penguraian dari sampah organik kita. Jadi ini kurang lebih aku masukkan 3 sendok ini, 3 sendok sekop mini ini. Nah, di atas dari rumput liar kita masukkan 1 tadi sudah. Ini sendok kedua, sip. Dan kita masukkan 1 sendok lagi, sendok ketiga. Nah, sip. Kemudian setelah kita masukkan sampah hijaunya, kemudian kita tutupi kembali dengan tanah kurang lebih 3 sendok ini, 3 sekop mini. 1 2 dan juga 3. Bagusnya sih sebenarnya lebih bagus kalau kita tutupi semuanya dengan tanah ya. Namun karena tanah kita juga lumayan terbatas, ini hanya segini, jadi aku bakal manfaatin sebisa mungkin. Nah, ini untuk yang apa ini namanya, ember kedua ini bakal aku masukkan dengan konsep yang sama. Jadi ini yang keduanya bakal aku skip aja. Sip, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah hampir setengah ya, hampir setengah dari ukuran karung ini. Ini hanya 2 dari ember yang tadi, 2 ember saja. Dan ini walaupun belum penuh, ntar ini bakal kita tutup aja, dan untuk kedepannya bakal kita masukkan terus menerus secara rutin, agar ntar sampahnya bisa terkompos di dalam. Kurang lebih ini bakal, by the way, kurang lebih bakal aku diamin selama 3-6 bulan. Dan setiap bulannya bakal aku sediakan karung-karung yang lain, sehingga ntar ketika bulan pertama sudah lewat, ntar karung yang selanjutnya itu bisa kita lanjutkan lagi dengan karung. Yang penting susah sih, gimana sih ngomongnya. Yang penting kita bisa lakukan hal ini secara terus menerus gitu. Jadi nggak henti, nggak putus ini kegiatan kita untuk mengompos ini. Sip, jadi ini bakal kita tutup ya ntar ya. Kali ini aku mau update tanaman cabai kita yang dulu barusan buahnya itu dipetik dari pohonnya, kemudian langsung kita tanami. Ternyata ya ini beginilah kondisinya. Ini apa karena aku tinggal terlalu lama atau gimana, dia tidak ada yang berkecambah ini. Ya, ini lumayan mengecewakan. Namun sepertinya buah yang aku petik dari batang itu sendiri itu kelihatannya masih lumayan muda, masih kelihatan belum merah sempurna. Jadi kemungkinan besar kondisinya itu yang menyebabkan perkecambahannya itu persentasenya sedikit. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi ini ntar bakal kita coba lagi ketika ntar ada buah yang lumayan merah, yang matang sempurna, baru kita coba lagi ya. Jadi untuk percobaan kali ini bakal kita tunda terlebih dahulu. Setelah 5 hari aku tinggali, ternyata dari tanaman cabai yang aku tanami di planter bag 100 liter ini, yang dimana di dalam satu planter bag ini aku tanami 5 tanaman cabai sekaligus, ternyata yang bertahan cuma 1 doang. Yang ini selebihnya udah pada mati karena kemungkinan besar karena aku tinggali terlalu lama, yang dimana aku tidak datang ke kebun itu sudah sekitar 5 harian. Jadi 5 harian itu tidak aku sirami sama sekali, yang dimana bikin tanaman yang sekecil ini itu lumayan menderita. Jadi ya ini mau gimana lagi, nggak masalah, ntar bakal kita tanami cabai lagi yang lain. Tapi sebelum kita pindahin ini, ntar untuk kedepannya bakal aku semai terlebih dahulu, sehingga ntar ketika dia dipindah tanami itu persentase untuk bertahan hidupnya lebih tinggi lagi.
plan terbaik yang di sini, yang dimana kemarin itu aku kubur dengan sisa-sisa dari tanaman-tanaman sisa-sisa dari bahan-bahan organik yang ada di rumahku. Ini malah ditumbuhi oleh labu-labu, yang biji-biji labu yang kebawa di sampah organiknya. Tapi ini nggak masalah, ini ntar bakal aku kembangin terus, bakal kita biarin aja sampai ntar dia udah lumayan membesar. Dan ketika dia sudah lumayan membesar, ntar bakal aku pindahi ke tanah lagi seperti tahun lalu. Jadi ntar kita punya persediaan labu lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu sih aku tanam labu itu di sekitar bulan 11 atau bulan 10 gitu. Jadi ini karena sekarang ini lagi di bulan 10, jadi kemungkinan besar mungkin di bulan 11 ntar. Ini bulan berapa sih? Iya kan, awal bulan 10 ya, tanggal 1. Ya, jadi mungkin kemungkinan besar antara pertengahan bulan ini atau mungkin di bulan depan bakal kita pindah tanami ke tanah langsung. Halo semuanya. Ya, maaf ya kalau wajahku agak kusam. Ya, walaupun sebenarnya memang selalu kusam sih. Tapi ya karena aku baru selesai bekerja tadi, dan ya sekarang aku cuma mau cerita sedikit tentang masalah channel aku yang satu lagi. Ntar kemungkinan besar untuk kedepannya aku bakal bikin satu channel lagi, yang dimana channel itu bakal aku fokuskan untuk membuat video tentang berkebun juga, namun videonya itu terkonsep. Jadi nggak cuma vlog-vlog seperti ini, jadi videonya itu video cerita tentang dokumentasi pengalamanku ketika berkebun. Jadi misalnya tadi itu kita membuat tempat menanam sawi. Nah, nanti ntar bakal aku videoin dan bakal aku jadikan video tersebut menjadi video dokumentasi ketika ntar sudah selesai. Dan video dokumentasi itu bakal aku upload di channel aku yang satu lagi. Kemungkinan besar ntar nama channel aku itu Kisah di Kebunku Official atau Official Kisah di Kebunku, gitu-gitu deh. Yang penting channel itu bakal aku jadikan channel utamaku, yang dimana channel di sana itu bakal aku konsepkan videonya sehingga ya maaf teman, tanganku pegel. Sehingga video yang di sana itu aku usahakan untuk dibuat semenarik mungkin. Jadi nggak seperti sekarang ini yang dimana videonya itu apa adanya. Jadi ya gitu deh. Ya moga aja kalian berminat ya untuk tonton videoku yang di sana.